Haleluya, shalom, shalom. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Saat ini kondisi di sekitar kami hujan, tapi kita percaya kita dapat menyembah Tuhan dengan penuh syukur. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat cinta-Mu dalam hidupku, mengalir cinta-Mu, penuhi hati kami, penuhi hati kami, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami mau selalu bersyukur. Haleluya. Terima
Terima kasih oh Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Tiada duanya kasih-Mu, kasih-Mu tanpa batas, kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Haleluya. Oh, syukur-syukur, kami mau selalu bersyukur dalam segala keadaan. Haleluya. Oh, berfirman buat kami siap untuk mendengar firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk mengerti, mencerna firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Malam ini kita akan sama-sama belajar kasih tanpa batas. Ini bagian yang pertama. Dan kita akan baca dari Roma 12 ayat 9 sampai 12. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Roma kita bisa belajar doktrin-doktrin kekristenan yang sangat luar biasa. Dari Roma pertama sampai Roma yang terakhir, ayat pasal 16. Saudara bisa belajar. Dan saya sangat diberkati. Namun cara saya membaca Roma tentu beda dengan saudara. Saya belajar membaca kitab Roma, apa yang ada di dalam kata-katanya, termasuk kalimatnya, titik dan koma, saya akan baca berulang kali. Karena semakin saya membaca, semakin dalam saya mengerti, ternyata pengertian saya hanya sejumput, hanya kecil, hanya sedikit. Semakin saya mengenal Tuhan, saya semakin mengenal siapa diri saya. Dan kasih Kristus yang luar biasa itu yang menguasai hidup saya, yang mau saya bagikan buat saudara. Dan apa yang ada dalam Roma 12 ini yang mau saya bagikan buat saudara. Kasih Tuhan kepada kita itu tanpa batas. Kasihnya begitu luar biasa. Sekalipun kita berdosa, Tuhan mengasihi kita. Namun bukan menjadi alasan supaya kita tetap dikasih Tuhan, kita tinggal dalam dosa. Kita tahu upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita tahu itu dosa, jauhi, tinggalkan. Dan saudara, Tuhan mau bagaimana respon kita terhadap kasih Tuhan. Dan Tuhan juga mau alasan apa kita hidup di dalam kasih. Saudara, hal yang pertama, kasih itu serius loh. Sekali lagi, kasih itu serius loh, nggak main-main. Roma 12 ayat 9a dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Bukan pura-pura, bukan main-main, bukan sembarangan. Dan kasih itu nggak sembrono, asal-asalan. Bukti kasih Kristus buat kita ialah menyerahkan nyawanya. Nggak ada loh yang namanya orang rela menyerahkan nyawanya demi untuk yang dikasihi. Hanya Yesus Kristus menyerahkan nyawanya buat kita, supaya kita yang berdosa menjadi pulih kembali, disucikan. Kita yang harusnya dihukum, dibebaskan. Kita yang harus mati, hidup kembali. Saudara, kasih itu adalah karakter Kristus. Jadi kalau saudara mengenal kasih,
saudara mengenal Kristus. Kasih itu adalah Kristus itu sendiri. God is love. Allah itu kasih. Tuhan itu kasih. Dan saudara, kasih Kristus itu serius. Oleh sebab itu, jangan asal-asalan berkata, aku mengasihimu. Ketika kita berkata, aku mengasihimu, artinya kita juga berkata, aku mau berkorban bagimu. Karena kasih itu berkorban. Maukah saudara, ketika saudara berkata, aku mengasihimu, saudara benar-benar serius. Aku mengasihimu. Aku mau berkorban bagimu. Aku mau menolongmu. Aku mau perhatian kepadamu. Aku mau sungguh-sungguh bersahabat denganmu, bersaudara denganmu. Itulah kasih, itulah muatan kasih. Sebab kasih Kristus yang menguasai kita, memenuhi kita, memampukan kita mengasihi orang lain seperti kita belajar menerima kasih-Nya Tuhan. Mari kita belajar menerima kasih-Nya Tuhan. Kalau saudara menganggap remeh, menganggap enteng kasih-Nya Tuhan, maka saudara pun tidak bisa mengasihi orang lain dengan benar. Saudara, kasih sejati tidak berpura-pura, tidak bersandiwara, nggak main drama. Jadi ketika saudara berkata, aku mengasihimu, I love you, itu benar-benar dari hati kita dan diwujudkan dengan tindakan kita, bukan lip service, bukan sekedar kata-kata. Yang pertama, kasih itu serius loh. Yang kedua, kasih itu menjauhi kejahatan. Roma 12 ayat 9b. Dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih itu menjauhi kejahatan. Kasih itu menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan itu membenci kejahatan. Kalau saudara nggak benci kejahatan, berarti saudara cinta kejahatan. Hanya itu saja. Kasih itu menjauhi kejahatan. Kasih itu membenci kejahatan. Di dalam kasih tidak ada kejahatan. Dan kalau kita punya kasih Kristus, senantiasa yang kita rindukan, yang mau kita lakukan adalah berbuat baik, berbuat kebenaran. Tidak ada pikiran jahat, tidak ada pikiran kotor, tidak ada pikiran najis, tidak ada rancangan-rancangan buruk setitik pun, satu pun. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih Kristus itu nggak punya niat jahat, nggak punya niat curang, nggak punya niat buruk. Saudara yang dikasih Tuhan, tujuan kasih adalah melakukan kebaikan, melakukan kebenaran. Check and recheck ourselves. Mari cek diri kita. Kalau kita ini benar-benar mengasihi, nggak ada niat jahat, nggak ada pikiran jahat, tidak ada perkataan jahat, no gosip, tidak ada menghakimi, no judgment. Tetapi bagaimana kita belajar menerima orang lain apa adanya, belajar mengerti, belajar untuk menerima, mengerti itu nggak mudah, belajar memahami, belajar bergaul, dan jauhi kejahatan. Jauhi kumpulan-kumpulan saudara yang condong untuk mendorong saudara berbuat jahat, berbuat curang. Dan saya percaya, hati nurani kita yang dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi dengan kasih Kristus, akan dapat memampukan kita menimbang mana yang jahat, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Hal yang ketiga, hiduplah saling mengasihi. Roma 12 ayat 10-12 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Orang yang hidup dalam Kristus hendaknya mengasihi dengan sungguh-sungguh. Tidak ada alasan lain. Kalau kita mengasihi, kalau kita cinta, kalau kita mau lakukan sesuatu serius, sungguh-sungguh. Saudara, saya punya papa bekerja sebagai pemborong. Dan dia bekerja dengan
orang-orang asing, dengan orang Jepang, dengan orang Korea, dan mereka punya budaya kalau saling berjumpa, siapa yang merasa melihat terlebih dahulu menundukkan kepalanya. Dan saya melihat papa saya melakukan itu. Dan dalam kehidupan saya sehari-hari, dari kecil saya sudah biasa. Kalau ketemu orang seperti ini, saya menundukkan kepala. Dan itu dilahir dari kehidupan saya yang melihat contoh dan teladan dari papa. Jadi, saling mendahului hormat memang tidak mudah untuk menundukkan diri. Karena kita mungkin nggak terbiasa seperti itu. Mungkin kita nggak terbiasa melakukan tangan seperti ini ketika berjumpa dengan orang lain. Tapi itu adalah cara kita menghormati orang lain. Memberi salam, apa kabar, shalom. Bukan basa-basi, tapi dari hati. Saudara, dalam kasih mengalir belas kasihan. Dalam kasih mengalir kemurahan. Dalam kasih mengalir kelembutan. Mari kita belajar berkata dengan lembut tapi tegas. Bukan keras, tapi kasar. Apalagi kata-katanya pedas, menusuk, menghunjam, sampai hati orang terluka, hati orang pahit. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Kristus itu selalu penuh hormat. Menghormati orang lain, tidak menyalahgunakan, tidak ambil keuntungan, dan mengutamakan orang lain. Kita juga belajar bahwa di dalam kasih Kristus selalu tahan uji. Dari Roma 12 ayat 11 sampai 12 saudara bisa melihat, jangan pernah kerajinan kita kendor. Ayo layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan di dalam segala hal kita diminta untuk bersukacita senantiasa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Tetap sabar dalam kesesakan. Sabar itu long suffering. Tahan menderita. Dan yang namanya bertekun dalam doa. Mungkin cara kita berdoa satu dengan lain berbeda. Saya ambil waktu berdoa, berlutut, lalu saya taruh kepala saya sampai menyentuh lantai. Tapi dahi saya tidak perlu sampai menyentuh lantai, saya beri tatakan. Dan dengan demikian, aliran darah itu menuju ke kepala, membuat saya terjaga, tersadar, supaya nggak ngantuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai berdoa, doakan orang lain, doakan orang-orang yang saudara ingat, gembala, jemaat, orang-orang yang saudara ingat. Dan ketika kita berdoa, makin kita sadar, ternyata di dalam doa, orang benar sangat besar kuasanya. Malam ini, mari kita punya kesadaran bahwa kita dikasihi tanpa batas oleh Yesus Kristus. Seharusnya membuat kita mempunyai kasih tanpa batas kepada sesama. Mari kita berdoa. Malam ini, para kekasih Tuhan, baik Jemaat Roh Jajak maupun kekasih Tuhan yang mengikuti Pray From Home, baik di Facebook, di YouTube, kami berdoa. Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami malam ini, supaya kami serius di dalam kasih. Dan kami juga belajar untuk menjauhi kejahatan. Dan kami juga belajar untuk hidup saling mengasihi. Tidak ada kata benci dalam kehidupan kami. Kami benci kejahatan, tapi kami mengasihi sesama manusia. Oleh sebab itu tolong kami ya Tuhan, untuk memenuhi pikiran dan hati kami dengan kasih Kristus dan hikmat Kristus. Sehingga setiap tindakan kami selalu dilandasi oleh kasih Kristus dan hikmat Kristus. Kami butuh kasih karunia-Mu setiap hari. Mampukan kami ya Tuhan. Kami minta kesembuhan, pemulihan, mujizat bagi setiap kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami sakit. Baik tubuhnya, baik perasaannya, baik ekonominya, baik pekerjaannya, dan segala pergumulan yang sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan yang sedang berdoa bersama kami. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Dan kami minta ya Tuhan, mujizat-Mu dinyatakan buat kami.
Yang hari-hari pekerjaan yang sedang sepi, Tuhan mengundang pelanggan-pelanggan kembali berdatangan kepada toko dan pekerjaan di mana kami berada. Bahkan Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat. Dan kami percaya segala yang kami perlukan Tuhan sudah cukupkan, bahkan limpahkan. Orang-orang yang bekerja bersama dengan para pengusaha, Tuhan sudah lindungi, berkati, cukupkan, memperlengkapi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami juga berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Lawatan-Mu buat bangsa negeri Indonesia nyata. Indonesia sembuh, Indonesia pulih, ekonomi Indonesia pun pulih. Dan pekerjaan dari saudara-saudari kami yang ikut Pray From Home ini, mereka mengalami pemulihan dari Tuhan, mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan, curahkan, limpahkan segala berkat-Mu yang terbaik yang tiada duanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Miliki kasih tanpa batas, seperti Yesus yang sudah mengasihi kita. God bless you.